Terima kasih telah bergabung bersama saya, Lilian Ing, dalam The Indonesian's Economy. Pada sesi kali ini, kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan di seputar mengingat tensi global yang semakin meningkat, mengingat penurunan ekonomi global, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ada 3 cara yang sebetulnya pemerintah dapat mudah melakukannya. Yang pertama adalah peningkatan value added tax atau pajak penambahan nilai. Saat ini value added tax diterapkan di Indonesia adalah sebesar 12%. Mengingat keadaan ekonomi saat ini dan penurunan daya beli masyarakat, maka saya menyarankan value added tax diturunkan menjadi 8%. Dengan alasan, bila value added tax menurun, ini bisa mengimbangi kenaikan harga-harga, baik dari kenaikan harga BBM, kenaikan harga logistik, maupun juga kenaikan harga barang-barang yang mengikuti kenaikan harga BBM. Penurunan value added tax ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat, terutama masyarakat kalangan berpendapatan menengah ke bawah, karena mereka sangat sensitif terhadap perubahan harga. Langkah kedua yang pemerintah bisa lakukan adalah menghapus pajak bagi mereka yang berpendapatan di bawah. Klasifikasinya bisa dipelajari lebih lanjut. Yang pertama, di bawah 120 juta per tahun atau dengan pendapatan 10 juta per bulan, atau dengan berpendapatan 72 juta per tahun atau sekitar 6 juta per bulan. Penghapusan pajak pendapatan ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat sehingga masyarakat bisa melakukan konsumsi, dan konsumsi masyarakat adalah pendapatan bagi produsen-produsen lain di Indonesia. Sekali lagi, skema penghilangannya bisa bertahap. Misalnya, penghapusan pajak atau pajak 0% bagi mereka yang berpendapatan di bawah 72 juta per tahun atau 6 juta per bulan. Kemudian penurunan pajak bagi mereka yang berpendapatan di atas 72 juta hingga batas katakanlah 300 juta per tahun. Dan kemudian peningkatan pajak itu dilakukan secara progresif. Artinya semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pajak yang seharusnya dibayarkan. Dan semakin rendah pendapatan seseorang, semakin rendah pula pajak yang seharusnya dibayarkan. Saya bicara di sini adalah persentase pajak. Artinya pemerintah menerapkan pajak progresif dan bahkan menghapus pendapatan atau 0% bagi mereka yang berpendapatan rendah. Mungkin ini tidak dilakukan selama-lamanya, tapi dapat dilakukan paling tidak 3-5 tahun ke depan, mengingat keadaan ekonomi global saat ini hingga perekonomian sudah pada keadaan yang cukup pulih kembali. Ketiga, langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah meningkatkan gaji dan pendapatan guru-guru, tenaga medis, tenaga-tenaga kebersihan, tenaga pekerja di kebakaran, serta tenaga-tenaga kerja lain yang memang mereka berjuang di garis terdepan untuk kepentingan kesejahteraan dan membawa dampak secara langsung bagi kesejahteraan umum masyarakat Indonesia. Tentu saja yang saya sebutkan hanya terbatas. Sekali lagi nanti bisa kita review. Intinya adalah mereka yang memberikan jasa langsung kepada kesejahteraan atau membawa dampak langsung kepada kehidupan sehari-hari masyarakat dan membawa dampak atas peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mungkin ada counter argumen dari pendapat saya, Bu, uangnya dari mana? Saya tahu persis bahwa pendapatan Indonesia memang terbatas. Rasio dari tax revenue Indonesia terhadap GDP 10 tahun terakhir berada pada kisaran hanya 9-11%. Bahkan tahun ini hanya 8,92%. Lantas uangnya dari mana?
Tentu saja Indonesia bukan negara yang kaya, bukan negara yang punya pendapatan yang besar. Tapi dua langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah alokasi anggaran yang tepat. Sekali lagi saya tekankan, dan ini sering sekali didengungkan oleh hampir seluruh ekonom Indonesia maupun diaspora Indonesia di luar negeri, alokasi anggaran. Gunakan APBN untuk alokasi anggaran yang memang prioritas, yang memang penting, dan memang berguna langsung untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, kurangi MBG. MBG cukup 8 triliun per tahun, kurangi alokasi di Danantara, dan lakukan reformasi birokrasi. Langkah kedua yang bisa dilakukan adalah kurangi perjalanan luar negeri yang tidak penting. Tidak harus dengan 2 pesawat setiap kali perjalanan ke luar negeri. Tidak harus perjalanan ke luar negeri secara terus-menerus dan banyak sekali perjalanan-perjalanan yang mungkin tidak penting, dan saya yakin banyak yang bisa dihemat. Kedua, kurangi seremoni-seremoni dan perayaan-perayaan yang tidak penting yang sifatnya membuang-buang anggaran. Sekali lagi perlu kita ingat bersama bahwa APBN atau anggaran pendapatan belanja negara adalah uang negara, bukan uang presiden, bukan uang menteri, bukan uang partai. APBN sepenuhnya harus digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih.